5 Jember. Hari ini akan membawakan materi tentang isu strategis kewilayahan pada Bakorwil 5 Jember. Sekali lagi kami persilahkan dan berikan semangat kepada Kepala Bakorwil 5 Jember. Pantun lagi ya. Banyak ini pantunnya. Supaya yang buatin pantun seneng gitu saya baca. Tadi yang saya baca apa tadi? ASN menyala ya. Bentar. Hujan rintik ada payung. Payung terbang entah kemana. Anda bingung, saya juga bingung. Ini pantun maksudnya apa? Ya penting udah saya baca. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini saya diminta membawakan materi terkait isu strategis di Bakorwil 5 ya. Jadi Bakorwil 5 itu di Jember ya, berkedudukan di Jember maksud saya. Itu wilayahnya mulai dari Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Kabupaten dan Kota Probolinggo, kemudian Jember sendiri. Jadi kalau kita bicara terkait wilayah, seperti tadi disampaikan Pak Asisten maupun Pak Ramli bahwa dulu di zaman Belanda itu kita itu namanya karesidenan, ya, yang memimpin namanya residen. Sama juga kalau di kabupaten ada kawedanan. Kawedanan itu di atasnya kecamatan dan dipimpin oleh seorang wedono ya pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu semua berubah sehingga sudah tidak ada lagi kewilayahan. Yang terakhir seperti saya sampaikan tadi, residen itu menjadi pembantu gubernur ya. Pembantu gubernur pada saat itu masih 7 ya, di Kediri ada, di Madiun, dan Jember itu sejarahnya dulu adalah Besuki. Nah, Besuki kalau Bapak Ibu sekarang dari Banyuwangi mau ke Surabaya lewat utara, lewat Situbondo, nanti di Kecamatan Besuki itu di sebelahnya kantor polisi Polsek ya, depannya terminal Besuki itu ada bangunan lama ya. Cirinya bangunan lama itu pilarnya besar-besar. Walaupun sampai sekarang semua kantor Bakorwil ada pilarnya besar. Nah, hanya saja bekas kantor pembantu gubernur Besuki itu sudah tidak difungsikan lagi. Ya. Nah, ini yang semua tidak tahu. Saya juga nggak tahu bagaimana sejarahnya bisa pindah ke Jember. Ya, termasuk bangunan yang di Besuki tersebut tidak ada dalam daftar aset pemerintah provinsi. Istilahnya status quo. Cuma sana kita melihat itu banyak burung walet di situ ya, sarang burung. Nggak tahu dimanfaatkan siapa juga kita nggak tahu. Memang ada wacana ya, masih wacana bahwa akan dikembalikan lagi. Saya nggak tahu apakah Bakorwil Jember dipindah ke Besuki atau bagaimana gedung itu menjadi asetnya pemerintah provinsi, kami juga nggak tahu sampai hari ini ya. Hanya Pak Asisten 1 ya, itu beserta tim aset juga sudah pernah berkunjung ke sana, tetapi juga belum ada semacam
jalan keluar ya, way out-nya belum ada, hanya sebatas wacana dan seterusnya, seperti itu. Termasuk kalau secara wilayah itu masuk Kabupaten Situbondo sebenarnya, kan Kecamatan Besuki. Tapi di Situbondo pun tidak tercatat. Ya, ada dari Situbondo, ada ya. Ya. Tahu ya Pak, bangunan itu tahu ya. Bagus sebenarnya itu, kalau mau dibersihkan lagi, dicat lagi, jadi cagar budaya. Cuman karena status quo, siapa yang bertanggung jawab, sejarahnya bagaimana kita juga nggak tahu. Ya. Nah, kembali ke Bakorwil Jember yang dulu jadi satu dengan Bakorwil Malang, ya. Setelah pembantu gubernur terus berubah menjadi Bakorwil dan sempat jadi satu dengan Bakorwil Malang. Waktu itu sudah ada yang namanya penyederhanaan birokrasi, jadi Bakorwilnya masih 4 waktu itu, Malang tuh masih gabung dengan Jember. Sampai akhirnya ada PP 18 2016 itu yang kita tidak boleh menyebut wilayah ya, karena urusan wilayah itu sudah terbagi habis di perangkat daerah melalui UPT dan cabang dinas. Itu jelas secara undang-undang. Makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa keberadaan Bakorwil di seluruh Indonesia hanya satu-satunya di Jawa Timur di seluruh Indonesia, yaitu karena Ibu Gubernur dan Pak Gubernur waktu itu masih merasakan membutuhkan kami, ya 5 Bakorwil. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti gubernur yang akan datang ini terpilih ya 2024 ya, 2025 maaf, terpilih dan merasa tidak membutuhkan Bakorwil, ya sudah, berarti tamat riwayatnya. Ya. Sebenarnya bukan masalah dilikuidasi atau enggak, sebenarnya bukan masalah itu. Tetapi fungsi kita itu seperti apa, ya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide, coba fungsi Bakorwil itu apa sebenarnya? Nah ini, ya. Ini ada yang saya kasih warna kuning, ya. Ada yang putih. Jadi kalau yang putih itu, ini kan kita berdasarkan perda dan pergub. Jadi kita punya perda juga punya pergub, ya Bapak Ibu. Pemberian ya ini yang pertama coba dibaca, ya fungsi Bakorwil. Ini ada di pergub. Pemberian rekomendasi kepada gubernur atas usulan DAK pemerintah kabupaten kota di wilayah kerjanya. Jadi sebenarnya ini strategis sekali. Tapi sampai hari ini kita nggak pernah melakukan ini gitu loh. Di semua Bakorwil. Ya. Jadi misalkan Kabupaten Jember atau Kabupaten Situbondo ya mengusulkan DAK kesehatan atau pendidikan dan lain-lain. Itu harus melalui Bakorwil dulu, artinya kami ini memberikan rekomendasi, kan begitu sebenarnya pemahamannya ya, pemahamannya seperti itu. Oke, kalau yang lain-lain tuh saya pikir normatif ya. Nah terus yang nomor 3, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, BINWAS, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ini kita masih lakukan ya, apalagi ada keputusan gubernur 188 tadi. Jadi kita lebih banyak koordinasi kabupaten kota maupun teman-teman UPT dan cabang dinas, tidak seyogyanya tidak langsung mengusulkan sesuatu kepada dinas induknya, ya termasuk kabupaten kota. Kita ada mekanisme tahunan yang namanya musrenbang, ya tidak bisa, bukan tidak bisa, seyogyanya tidak langsung kepada dinas teknis, misalkan urusan pendidikan, urusan jalan dan jembatan melalui UPT dan sebagainya, tetapi harus melalui kami untuk kita diskusikan permasalahannya apa, ya nanti 3 pihak ini kita pertemukan, ya misalkan ada UPT di situ, misalkan di wilayah Bondowoso ya jalan jembatan, kita pertemukan termasuk PU Bina Marganya Bondowoso, ya dan dinas PU Bina Marga provinsi. Nah di situ kita diskusi poin-poin apa yang bisa kita masukkan di berita acara. Ini sudah berjalan ya beberapa bulan yang lalu dan di tahun depan nanti juga semua Bakorwil akan melaksanakan hal yang sama. Termasuk
nomor 7 itu penyelarasan perencanaan pembangunan. Bapak Ibu teman-teman mungkin masih ingat, kita dulu pernah ada yang namanya Musrenbang Bakorwil, pernah ingat ya? Dulu pernah ada, ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dianggap nggak perlu karena sebenarnya kalau Musrenbang Bakorwil itu ada dan sampai sekarang masih ada, itu merupakan hal strategis di mana usulan bottom up dari kabupaten kota selesai di Bakorwil. Jadi dides oleh dinas teknis di situ, disetujui, diusulkan, ya sudah tanda tangan berita acara, selesai. Nggak perlu lagi ada Musrenbang provinsi. Ya, atas dasar pertimbangan itu, sehingga saya lupa tahun berapa itu mulai ditiadakan Musrenbang provinsi. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu mengikuti hal tersebut, ya. Saya sebelum di Bakorwil pernah di Bapeda provinsi. Oke, nomor 9, 10, ya lanjut. Nah, ini wilayah kita ya. Ada 5 ya. Jadi yang terakhir itu Jember memang, Bakorwil 5 Jember. Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi di dalam kegiatan hari ini kami ingin, saya dan teman-teman di Bakorwil 5 Jember ingin lebih jauh dikenal Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, kenal secara pribadi mungkin ya. Saya berterima kasih kepada BPSDM sudah melaksanakan kegiatan ini. Ini salah satu upaya ya, salah satu upaya. Bapak Ibu saya boleh cerita, saya punya saudara ya, keponakan yang tinggal di Banyuwangi, dia kuliah di Universitas Negeri Jember, di UNED, di Fakultas Sosial Politik. Dia udah semester 5 sebenarnya, udah mau lulus. Nah, kemudian pada saat saya pertama kali ditugaskan di Bakorwil, nanyalah dia ke saya, ya, kantor saya itu sebelah mana? Saya bilang ke dia bahwa kantor kita, Bakorwil 5 Jember itu persis di depannya persis di depannya kampus UNED. Jadi sama-sama di Jalan Kalimantan dan di situ posisinya ramai sekali ya, baik siang, malam, ya, pagi juga anak-anak berangkat kuliah. Tapi saya jelaskan sampai berkali-kali, dia juga nggak ngerti sebelah mana kantornya, gitu ya. Justru dia taunya orang jualan di depan kantor Bakorwil. Itu banyak sekali orang jualan di situ. Kalau Bapak Ibu malam ini mau ke sana, ada yang namanya orang jual lontong kari, waduh itu luar biasa itu, banyak yang beli. Dan dia taunya itu, padahal orang jualan itu di trotoarnya Bakorwil gitu loh. Ini kan lucu ya, anak muda, generasi muda, milenial, tapi nggak ngerti bahwa pemerintah provinsi itu sudah hadir di sini. Representasi dari kepala daerah, dari gubernur. Nah untuk itu kami ya, saya dan teman-teman kepala bidang, kami mempunyai 4 bidang ya, berupaya supaya terutama anak-anak muda ini bagaimana caranya lebih mengenal kami ya. Di setiap momen kami selalu melakukan pendekatan-pendekatan. Walaupun di dalam Bakorwil ada yang namanya EJSC yang saya bilang tadi, East Java Super Corridor, tapi itu dirasa masih kurang ya. Dirasa masih kurang. Nah ini ya, jadi di situ ada pelayanan perizinan ya, PTSP, kemudian ada MGC, Millennial Job Center, pelaku bisnis, dan yang terakhir ini kita ada klinik hak kekayaan intelektual. Kita bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham, ya, khusus untuk entrepreneur yang masih baru, wirausaha. Ya, bagaimana pemahaman terhadap kekayaan intelektual, bagaimana cara mendaftarkannya, karena kalau dulu orang punya produk dan sesuatu itu yang dipikirkan pertama kalau mendapatkan hak cipta itu pasti mahal, tapi sebenarnya tidak begitu. Ya. Nah dengan adanya klinik kekayaan intelektual ini, kami berupaya Bakorwil ini yang di dalamnya ada klinik KI ini, HAKI ya, atas kekayaan intelektual ini lebih dikenal oleh masyarakat, terutama pelaku-pelaku usaha, UMKM dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua, kita kembali ke isu strategis. Coba isu strategis itu apa? Ya. Ini pemahaman atau
resume dari Bappenas ya, dari Bappenas. Yang dinamakan isu strategis kewilayahan itu apa? Itu adalah masalah atau tantangan. Jadi isu strategis itu diawali dengan masalah atau tantangan yang bersifat strategis dan berkaitan dengan suatu wilayah atau daerah tertentu. Baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, sampai ke lingkungan. Saya tadi pernah menyampaikan bahwa ada 32 urusan ya di dokumen perencanaan kita. Nah, kalau kita bedah satu persatu, 32 urusan itu terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, termasuk urusan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan. Hal-hal itu yang kita dalami bersama. Jadi teman-teman di 4 bidang di Bakorwil ini saya minta untuk mempertajam dan menganalisis semua permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kami, ya 7 kabupaten kota. Jadi kami berikan contoh misalkan bidang pemerintahan, ya kepala bidangnya Pak Koirul, kebetulan hadir. Tolong berdiri Pak Koirul. Nah ini Pak Koirul, boleh tepuk tangan. Saya berikan contoh Pak Koirul ini bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di 7 wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Bakorwil 5. Sewaktu-waktu Pak Koirul saya minta data terkait perkembangan pemerintahan, misalkan kondisi politik ya, sekarang kan beberapa kabupaten kota juga lagi rame-ramenya termasuk Jember menjelang pilkada. Nah beliau ini punya datanya ya, melalui teman-teman yang lain di bidang pemerintahan, dia punya evidence base ya, yang terupdate, yang terkini. Apabila enggak terupdate, saya minta ke Pak Koirul dapatkan sampai terupdate. Nah, di dalam urusan pemerintahan ada urusan yang namanya urusan kebencanaan. Ya, hari ini tadi saya menerima laporan bahwa di Lumajang, Pak ya. Di Lumajang itu ada kejadian apa Pak tadi? Banjir ya? Oh, longsor, maaf, longsor. Ya. Saya langsung kontak Pak Koirul, tolong saya dicek ya, kemudian dimonitor kondisinya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini adalah potensi bencana di Provinsi Jawa Timur, terutama di wilayah kami. Bapak Ibu, teman-teman tahu sendiri bahwa Kabupaten Lumajang itu juga wilayah kami dan di situ ada gunung berapi, Gunung Semeru yang ya mudah-mudahan tahun ini aman ya. Biasanya setiap tahun erupsi, banjir lahar dingin dan seterusnya. Ya, kami memonitor, memantau apabila hal itu sampai terjadi, karena kita nggak bisa menduga namanya bencana. Ya, setelah itu semua kami kumpulkan, kami punya data, kami laporan ke gubernur. Ya, baru kemudian gubernur mengkoordinasikan pemerintah BPBD provinsi, dinas teknis dan lain sebagainya yang terkait dengan tanggap bencana. Ya, kita tahu bahwa ada 3 hal terkait bencana, yaitu mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehab rekon. 3 hal ini kita koordinasikan. Ya. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Bakorwil 5 Jember terkait kebencanaan. Ini tanggung jawabnya ada di Pak Koirul. Ya. Pak Koirul ini standby 24 jam Bapak Ibu, jadi pernah kejadian banjir bandang di Bondowoso. Bondowoso ada? Nah, pernah ya, di Gunung Ijen, di lereng Ijen. Nah di Sempol. Pada waktu itu saya dikabari Pak Kasatpol, Pak Slamet ya, Pak Kasatpol Bondowoso. Nah, saya dikabari, kemudian teman-teman di bidang pemerintahan ya, langsung memonitor di sana kondisinya seperti apa. Ternyata ada korban. Korban maksudnya korban meninggal ya, pada saat itu masih gubernurnya Ibu Khofifah dan beliau cirinya apabila di suatu bencana ada korban meninggal pasti beliau akan datang. Nah, kami mempersiapkan apa yang harus kami persiapkan supaya kedatangan Bu Gubernur pada saat itu bisa lancar. Ya, termasuk kami mencarikan landasan untuk helikopter. Sampai jam 2 pagi kami baru dapat, ternyata bisa mendarat di salah satu perkebunan, yaitu ada lapangan sepak bola. Nah, Pak Koirul ini mencari koordinat, ya, koordinatnya berapa, lintang utara, lintang selatan dan sebagainya, kami sampaikan selesai jam 2 pagi. Tepat jam 8 lebih 30 menit,
Ibu Gubernur alhamdulillah bisa landing di situ dengan helikopter ya untuk meninjau kondisi sekaligus memberikan bantuan dan arahan-arahan terhadap teman-teman yang ada di lokasi bencana. Ada BPBD, ada PU Bina Marga untuk membersihkan jalan, kemudian ada teman-teman Tagana untuk dapur umum dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, hal-hal terkait dengan keberadaan Bakorwil, banyak yang berbicara bahwa kita dipandang sebelah mata, artinya di provinsi lain enggak ada, tetapi sebenarnya ada beberapa provinsi yang minta ke Kemendagri dan Kemenpan supaya Bakorwil mereka dihidupkan lagi. Ya, contohnya adalah provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi Jawa Barat itu adalah provinsi terakhir yang badan koordinasi wilayahnya sudah enggak ada. Ya tahun 2019 kalau enggak salah. Nah, itu di bidang pemerintahan. Coba kita lihat di satu bidang lain yaitu bidang Sarpras. Apa yang kita lakukan? Nah, di bidang Sarpras ini melihat terkait dengan mana slide-nya tolong. Nah, ini salah satu tugas bidang Sarpras adalah memonitor pelaksanaan JLS, Jalan Lintas Selatan, ya. Nah, Jalan Lintas Selatan pada awalnya dimulai dari Pacitan sampai ke Banyuwangi. Jadi orang dari Banyuwangi ke Pacitan itu tinggal lurus saja lewat jalur lintas selatan, yang mana progresnya tidak semua atau belum semua bisa 100%. Yang sudah 100% baru Pacitan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tuh. Pacitan yang sudah 100% dan panjangnya 86,01. Nah, ini 86,01 kilometer. Ya, ini progresnya sudah terbangun 100%. Masih banyak yang belum terbangun. Ya, ini contohnya Trenggalek baru separuh ya, 49,21%. Sampai Banyuwangi 100 km ini baru terbangun 87,2 km. Nah, ini selalu kita monitor Bapak Ibu, kita selalu berkoordinasi. Dan ternyata permasalahan yang timbul itu, coba next. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada itu seperti ini. Jadi ada ruas jalan yang masih dimiliki oleh perhutani, dan perhutani itu enggak bisa langsung memberikan kepada kita untuk dibangun jalan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, ya. Walaupun sama-sama aparat pemerintah, tapi ada semacam regulasi yang memang mengharuskan kita untuk mengganti. Istilahnya kalau perhutani itu ganti tegaan. Otomatis kalau jalannya perhutani, kita pasti memotong pohon untuk jalan. Nah, itu kita harus mengganti. Ya, kurang lebihnya seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang dari kabupaten, Kementerian Lingkungan Hidup dan seterusnya. Saya jadi ingat di Kabupaten Situbondo. Situbondo mana? Situbondo? Oke. Situbondo di Desa Merak ya Bu, yang di dalamnya Baluran, hutan Baluran. Tahu ya? Nah, itu prosesnya enggak setahun 2 tahun tapi bertahun-tahun. Karena apa? Pak Bupati Situbondo ingin masyarakat yang tinggal di Merak itu, di pinggir pantai itu ada sejumlah warga yang terisolir. Terisolir dalam arti mereka susah mendapatkan akses untuk bisa keluar ke jalan besar, ya, untuk belanja, untuk sekolah dan sebagainya. Sehingga Pak Bupati berupaya menembus ke Kementerian Lingkungan Hidup. Dan itu upayanya enggak mudah Bapak Ibu, karena ini adalah konservasi, ya. Kalau dibangun jalan otomatis menyalahi regulasi terkait dengan konservasi. Hewan-hewannya pada lari, konservasinya rusak dan sebagainya. Tetapi atas upaya Pak Bupati dan tentunya melalui pembicaraan yang enggak mudah, akhirnya bisa. Ya, sudah dibuka jalan sampai ke Merak, itu diresmikan oleh Ibu Gubernur itu sekitar awal 2023, bulan Februari kalau enggak salah. Ya, sekarang tinggal mengaspal jalan itu. Dan yang tadinya enggak ada listrik, di situ sudah diberi oleh Dinas SDM bekerja sama dengan PLN
pembangkit listrik tenaga surya. Jadi masyarakat situ sudah alhamdulillah sudah bisa menikmati listrik ya walaupun belum optimal dari panel surya. Nah itu Bapak Ibu, jadi upaya-upaya kita terkait dengan fasilitasi dan koordinasi di semua urusan, di semua sektor. Jadi kami terbagi menjadi 4 bidang. Coba kembali ke bidang-bidang tadi, itu bidang sarpras ya. Kemudian satu lagi bidang pengembangan ekonomi ya. Ada yang namanya bidang, nah ini, bidang pengembangan ekonomi. Bapak Ibu, tugas bidang pengembangan ekonomi adalah memonitor dan selalu mengupdate kondisi-kondisi pembangunan ekonomi termasuk inflasi dengan TPID, ya, tim pengendali inflasi daerah. Bagaimana kondisi perekonomian, inflasi dan seterusnya di 7 wilayah Bakorwil 5 Jember. Pernah di Banyuwangi Pak ya, ada yang namanya kelangkaan gas tabung melon. Pernah ingat Pak ya? Kira-kira ya tahun lalu 2023. Nah pada saat itu secara tiba-tiba Pak Wakil Gubernur pada saat itu Pak Emil itu sempat nanyakan ke kita, ya update-nya bagaimana tabung melon itu bisa sampai habis. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi? Rupanya Pak Emil itu melihat dari medsos. Melihat dari medsos dan klarifikasi ke kami. Tidak sampai 24 jam ya, Kepala Bidang PE Pembangunan Ekonomi, Bu Fit enggak ada ini ya. Oh lagi DL ya Bu Fit. Saya minta untuk segera koordinasi dengan yang nangani siapa Pak kalau di Banyuwangi? Dinas Perindak ya. Dinas Perindak. Langsung dapat data. Jadi sudah dilakukan operasi pasar, sudah masyarakat sudah enggak pakai ngantri ya. Jadi berbeda dengan di medsos yang sampai antri, enggak karu-karuan begitu panjangnya antri gas melon itu dan seterusnya. Ternyata kondisinya tidak seperti itu. Nah itu gunanya klarifikasi Bapak Ibu. Jadi kami langsung klarifikasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini Dinas Perindak untuk koordinasi terkait kondisi kelangkaan tabung gas melon pada waktu itu. Kemudian bidang kemasyarakatan ini juga enggak kalah pentingnya. Bu Endang enggak ada ya, kabitnya Bu Endang. Jadi nah kalau kemasyarakatan itu, nah kemasyarakatan itu misalnya adalah masalah kesehatan, layanan dasar. Ternyata di wilayah kami, di wilayah Bapak Ibu ini, AKI dan AKB-nya itu paling tinggi Bapak Ibu ya. Nah kalau AKI dan AKB tinggi, otomatis stuntingnya ngikuti, ya seperti itu. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi kondisinya yang terjadi seperti itu. Kami berupaya melakukan koordinasi, rapat dan sebagainya, karena tugas kami memang itu. Tapi kami tidak lupa juga data terupdate, ya. Bu Endang selaku Kepala Bidang Kemasyarakatan punya data terkini. Kalau saya tanya hari ini pasti berbeda dengan kemarin, ya. Bagaimana kondisi stunting yang tertinggi, apakah di Kabupaten Probolinggo, apakah di Kabupaten Jember atau di tempat lain, sampai ke kecamatannya Bapak Ibu, teman-teman ya, kita punya datanya yang terupdate karena kita selalu koordinasi dan selalu kita monef hal-hal seperti ini ya. Jadi tugas kita itu sebenarnya hal-hal seperti itu ya, kondisi-kondisi wilayah terkait dengan 32 urusan wajib dan yang pelayanan dasar maupun yang bukan pelayanan dasar. Nah itu ada juga yang namanya tim percepatan penurunan stunting Provinsi Jawa Timur, ya. Rencana aksi tim penurunan stunting. Nah kita juga bekerja sama. Secara teknis kami juga pernah membagikan yang namanya makanan tambahan bergizi ya, tapi bukan untuk anak sekolah tapi untuk balita. Di Kabupaten Situbondo itu ada fotonya ya, sebelah kanan itu salah satu kegiatan kami, fasilitasi kegiatan koordinasi intervensi spesifik dalam rangka penurunan stunting. Karena ternyata setelah kami lihat di beberapa kabupaten kota yang stuntingnya tinggi, petugas kesehatan yang ada di garda terdepan ya, baik di puskesmas maupun di posyandu, banyak mereka itu yang tidak mengerti bedanya stunting dan gizi buruk.
Ternyata berbeda Bapak Ibu ya. Kalau stunting itu, saya juga baru kemarin itu tahu setelah saya mendengar pengarahan sendiri. Jadi kalau stunting itu memang dia terbentuk pada saat dalam kandungan. Ya, berbeda dengan gizi buruk yang lebih kompleks permasalahannya. Bisa dari sisi finansial, orang tuanya nggak mampu, bencana dan sebagainya sehingga gizinya menjadi buruk. Ini harus dibedakan. Ya. Bahkan saya pernah diskusi dengan Pak Erwin, Profesor Erwin, Kepala Dinas Kesehatan, dan beliau mengakui memang beberapa nakes di daerah itu banyak yang belum paham ya perbedaan antara stunting dan gizi buruk. Ya, untuk itu kami mengharapkan mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman kembali ke wilayah masing-masing, titip pesan untuk dinas kesehatannya untuk sering-sering melaksanakan pemahaman dan update terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Ya. Dengan kami pun kami persilahkan ya terkait masalah stunting dan kesehatan ini bisa langsung ke bidang kemasyarakatan. Silahkan disampaikan. Ya, akan kami tampung. Bila perlu nanti kami diskusikan dengan pihak-pihak terkait. Perlu dinas kesehatan provinsi ya kami datangkan nanti. Oke. Lanjut, apalagi? Ini permasalahan dan isu-isu strategis, jadi kembali ke isu strategis, bahwa di Renja, ya, dokumen perencanaan kami maupun di Renstra, setiap bidang ini punya isu strategis. Ya. Jumlahnya sebenarnya lebih dari 2, cuman ini hanya kami masukkan 2, ya, karena ya kita lihat yang paling krusial lah ya. Di bidang pemerintahan, bidangnya Pak Korul tadi ada permasalahan batas wilayah daerah. Ini isu mengemuka juga ya, terbukti dengan seringnya kami diundang oleh Biro Pemerintahan terkait dengan batas wilayah. Ya, ada yang bersengketa. Kemudian di pembangunan ekonomi terkait dengan produk unggulan daerah, rendahnya daya saing, koperasi dan UKM, kurangnya kepemilikan sertifikat standarisasi jaminan mutu dan inovasi. Kami mencoba pendekatan-pendekatan kepada yang berkepentingan terkait ini supaya nanti ada hasilnya. Jadi UMKM dan teman-teman pengusaha kecil menengah itu tidak hanya memproduksi tetapi mereka tahu juga. Bahkan oleh gubernur pernah difasilitasi kalau UMKM bisa sampai ke level ekspor, ya kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Nah, ada juga tadi ini sudah saya sampaikan klinik kekayaan intelektual, ya. Ini sudah di launching oleh Bapak Wakil Gubernur pada saat itu, yang mana klinik kekayaan intelektual itu salah satu tugasnya adalah menerima konsultasi, sosialisasi serta mendaftarkan produk kekayaan intelektual di lingkungannya. Oke, boleh lanjut. Nah, salah satu bidang sarpras tadi selain CLS, meningkatnya lahan kritis pada daerah aliran sungai. Jadi harus kita pahami bersama bahwa di wilayah Bakorwil 5 Jember ini termasuk wilayah yang rawan bencana. Selain gunung berapi juga banjir. Bapak Ibu sekalian di BPBD Provinsi ya, itu punya yang namanya peta rawan bencana. Nah, salah satu peta rawan bencana di situ yang berisiko cukup tinggi adalah di wilayah kami di Jember, ya. Termasuk di Kabupaten Jember sendiri. Apabila hujan lebat tidak terkontrol juga sering terjadinya banjir. Ya. Untuk itu kami melalui bidang sarpras ini beberapa kali melakukan pemahaman-pemahaman terkait mitigasi bencana supaya ke depan tidak lagi terjadi bencana alam banjir. Oke, lanjut. Habis ya. Nah, jadi Bapak Ibu, penanganan isu strategis itu kurang lebih flow-nya seperti ini ya. Ada evaluasi, ada pengembangan potensi, kita melakukan koordinasi dan pembinaan termasuk pengawasan, supervisi dan terakhir monitoring. Dari upaya yang kita lakukan ini ya,
dari upaya yang kita lakukan ini sesuai tusi kita, ya, sesuai regulasi kita mengeluarkan yang namanya rekomendasi. Ya. Masalah yang sering dipertanyakan adalah rekomendasi ini ditindaklanjuti enggak, kan gitu. Ya. Kami berupaya semaksimal mungkin supaya rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh yang berkepentingan. Jadi kami ini tidak hanya sekedar mengeluarkan rekomendasi atas hasil koordinasi maupun diskusi, akan tetapi rekomendasi itu kita kawal, ya, kita evaluasi dan kita tanyakan sampai sejauh mana rekomendasi tersebut. Oke, bisa lanjut. Ini penghargaan dari Gubernur untuk pencapaian reformasi birokrasi tahun 2023. Kita predikatnya memuaskan atau A, dan Sakib di tahun 2023 juga kita mendapat predikat A, ya. Jadi ini bisa menjadikan contoh bagi Bakorwil yang lain. Ya, terus terang harus saya bilang bahwa reformasi birokrasi ini tahun 2023 di seluruh Bakorwil hanya kami yang mendapatkan predikat memuaskan A. Ya, kami juga menyampaikan ke 4 Bakorwil yang lain, silahkan apabila kita berkoordinasi supaya semua Bakorwil itu bisa sama-sama maju, ya. Karena karakteristik itu kan berbeda. Di Bojonegoro sama di Malang pasti berbeda, termasuk di Jember. Ya, daerah pendalungan, masyarakatnya juga heterogen, pasti berbeda. Bapak Ibu, saya kira itu mungkin dari saya. Ini foto saya dan Pak Ramli, hari ulang tahun hari lahir Pancasila, maaf. Bapak Ibu juga pakai gini ya kemarin. Ya, sekarang kok enggak. Ini Pak Ramli udah keluar ya, tadi harusnya tahu. Ini di Geradi. Baik, terima kasih. Jadi itu paparan singkat saya. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengunjungi medsos kami, ya. Silakan difoto. Karena medsos kami bukan sembarang medsos. Di situ terupdate informasi-informasi terkini, ya, di 4 bidang. Termasuk hari ini kita melakukan ASN Belajar. Mana Mas Iqbal? Mas bisa tayang kapan ini? Hari ini? Oke, bisa tayang hari ini. Jadi kalau difoto jangan malah sembunyi, ya, tunjukkan Bapak Ibu supaya nanti di medsosnya Bakorwil bisa tampil dan Pak BC Gubernur pasti melihat media sosialnya di seluruh Bakorwil. Terima kasih, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Bakorwil 5 Jember yang berkenan memberikan materi. Mohon izin Bapak, jika berkenan kami buka sesi tanya jawab. Mungkin Bapak bisa dari tempat situ aja ya. Monggo Bapak Ibu, saya buka 3 pertanyaan dulu. Yang pertama, mungkin bisa dari tengah ini, monggo. Bisa disebutkan nama dan dari instansinya mana Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Bapak, dari Banyuwangi, dari SLB Negeri Banyuwangi. Alhamdulillah saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan ASN Menyala ini karena banyak sekali baru materi pertama sudah sangat membuat saya banyak yang saya tahu gitu Bu ya. Terkait keberadaan dan program dari Bakorwil Jember khususnya, saya memposisikan sebagai masyarakat awam Bapak, ingin bertanya bagaimana cara menyampaikan aspirasi permasalahan contohnya di Banyuwangi, baik dari mungkin stunting seperti itu, terus kegiatan bencana, apakah ada jalan langsung ke Bakorwil atau harus melaporkan terlebih dahulu kemana agar bisa sampai dan langsung ditindaklanjuti dari Bakorwil? Itu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Alfian ya. Dari OPD mana? SLB Negeri Banyuwangi. Mana? SLB. Oh, SLB. Iya. Ya. Baik, pertanyaannya terkait menyampaikan aspirasi ya, atau pertanyaan dan sebagainya. Ada beberapa jalan gitu ya. Artinya begini, sebenarnya mekanisme tahunan yang saya
sampaikan, yang saya sentil tadi salah satunya adalah musrenbang ya. Musrenbang itu secara berjenjang sesuai dengan Undang-Undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 25 tahun 2004, perencanaan itu bisa berjenjang. Jadi misalkan permasalahan Mas Alfian ini di kelurahan gitu ya, di kelurahan mana ada balita yang stunting, terus kenapa masalahnya? Enggak ditangani atau ingin mendapatkan perhatian lebih dan sebagainya. Silahkan dimusyawarahkan ya. Ini kalau kita berbicara terkait perencanaan. Jadi nanti secara berjenjang di kelurahan itu ada yang namanya musrenbang kelurahan ya. Musrenbang atau rembuk desa lah kalau di desa. Nah, setelah itu secara berjenjang akan dibawa ke kecamatan atau bisa langsung usulan itu nanti lewat musrenbang Kabupaten Banyuwangi ya. Saya melihat di Banyuwangi beberapa kali saya datang, sistem perencanaannya sudah bagus menurut saya ya. Sudah bagus. Artinya perencanaan itu pada saat musyawarah harus melibatkan dari semua lini masyarakat. Baik kaum perempuan, kaum laki-laki, pegawai negeri, TNI maupun non pegawai negeri maupun bukan TNI, semua termasuk kelompok disabilitas, difabel, ya, kelompok wanita dan sebagainya, kelompok perempuan dan sebagainya. Itu harus terwakili ya di kelurahan tersebut. Nanti setelah itu ada proses yang namanya menjaring aspirasi. Jadi di tiap wilayah itu berbeda-beda. Kalau di Surabaya mungkin caranya beda, melalui radio. Ada juga melalui radio Suara Surabaya. Jadi anak-anak muda itu usulkan misalkan pengen lapangan untuk bermain futsal. Mereka mengusulkan. Ya, nanti interaktif melalui radio itu dicatat. Saya nggak tahu kalau di Banyuwangi nggak pakai itu, mungkin pakai musyawarah yang pakai kearifan lokal. Ya, kumpul di Kemiren misalkan, sambil ngopi dan sebagainya. Hal-hal seperti itu dibuat menarik supaya usulan itu bisa keluar semua ya terkait apapun. Nah nanti tim dari kelurahan itu akan menyeleksi mana yang bisa diusulkan, mana yang tidak. Ya, tapi semuanya ditampung Mas, tidak usah khawatir. Nah itu yang pertama. Kalau misalkan pengen langsung ke shortcut ke provinsi misalkan, itu harus dilihat dulu usulannya berupa apa. Karena sekarang terus terang ya, kemampuan APBD provinsi maupun kabupaten kota itu terbatas. Kalau dulu musrenbang itu bisa dengan cara lain, misalkan lewat CSR, ya dibiayai oleh perusahaan dan sebagainya. Itu ada tim tersendiri nanti yang akan. Jadi makanya kenapa setiap forum musrenbang itu harus dihadiri oleh semua elemen masyarakat, termasuk perusahaan dan sebagainya. Siapa tahu mereka mau membantu, ya memberikan CSR-nya terkait dengan stunting, memberikan makanan tambahan untuk balita yang stunting sejumlah sekian. Karena CSR itu ketentuannya, undang-undangnya adalah di ring 1 di mana perusahaan atau pabrik itu ada. Masyarakat di sekitar situ dulu. Banyak hal sebenarnya. Jadi saran saya Mas, silakan datang ke kantor kelurahan yang lingkup terkecil dulu. Coba tanyakan di situ, nanti musrenbang ini kan biasanya di bulan Januari ya, di awal tahun. Atau Desember itu biasanya sudah dilaksanakan. Di situ nanti silakan ditanyakan, mekanismenya seperti apa kalau di kelurahan ini. Silakan diusulkan ya, bisa melalui forum-forum kecil, misalkan di situ ada seperti LKMD dan sebagainya, kan beda-beda sekarang tiap kelurahan. Nah kalau menginginkan ke Bakorwil silakan melalui media sosial yang tadi saya sampaikan, silakan dicatat di situ. Ya, sampaikan saja di situ dengan alamat lengkap permasalahannya apa. Ya, pasti nanti tim dari IT kami akan menjawab berdasarkan kondisi yang ada. Ataupun misalkan nggak bisa diselesaikan langsung, kami akan memberikan saluran yang harus Mas Alfian lakukan seperti apa. Apakah harus bottom up dulu secara berjenjang, ataukah bisa kami bantu secara langsung. Karena kami juga terbatas ya pemahaman kami di OPD provinsi yang siapa tahu di Dinas Kesehatan itu ada
bantuan khusus terkait dengan stunting. Kami nggak tahu, ya. Nanti biasanya di beberapa OPD itu terkait hal-hal yang krusial itu diberitahukan ke kami dan kami menjaring aspirasi dari kabupaten kota di sekitar wilayah kami. Karena Jawa Timur ini kan bukan hanya Jember ya, bukan hanya wilayah Bakorwil 5 Jember, tetapi ada 4 Bakorwil yang lain. Justru karena luasnya Jawa Timur sehingga keberadaan kami ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pimpinan. Ya, kepanjangan tangan atau representasi dari kepala daerah ya. Sehingga semua aspirasi masyarakat, usulan masyarakat, permasalahan apapun, baik itu yang krusial maupun yang urusan wajib maupun yang bukan wajib, semua bisa terakomodasi, minimal ada solusinya. Itu Mas, matur nuwun. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya luar biasa sekali. Selanjutnya untuk penanya kedua, di depan ini Mas Randy. Sudah ada. Ya, monggo Bapak bisa disebutkan, mungkin berdiri di sini ya Pak, biar kelihatan Pak Kabakorwil nggih. Yang sewu. Terima kasih. Saya Eko Wayudianto, guru SMK Negeri 1 Bondowoso. Yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan siswa, yaitu bakat dan minat. Sehingga yang masuk SMK betul-betul sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Hal ini dipatahkan di mana tahun 1989 ST itu dibubarkan, sekolah teknik tingkat SMP. Kemudian SMEP, sekolah menengah ekonomi pertama juga dibubarkan. Terus yang menjadikan pendidikan kejuruan itu yang masuk itu berdasarkan bos. Siapa muridnya banyak, bosnya besar Pak. Sehingga guru ngajar di SMK itu beraneka ragam. Kalau pas bakatnya hasilnya bagus. Kalau tidak sesuai kejar-kejaran Pak. Apalagi kekerasan nggak boleh kan gitu. Itu permasalahannya di situ. Alangkah baiknya mulai sejak dini pendidikan berjenjang itu sudah dipilah-pilahkan. Anak ini bakatnya apa? Ada isu yang menyatakan ASN itu dalam bentuk guru itu kurang berhasil. Saya sakit hati. Kita sudah berusaha mati-matian. Tapi kalau namanya tempe dan daging, kalau daging diolah bisa Pak, apapun enak. Tapi kalau tempe mau bagaimana, buat sate pun terasa tempe. Itu. Saya usul untuk akan datang ada perubahan Pak. Gitu. Jadi untuk sekolah tingkat berjenjang itu tidak berdasarkan jumlah murid, tapi kualitas yang menentukan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak, siapa Pak tadi namanya? Eko Wahyudianto. Panggilannya Pak Eko nggih? Nggih. Nggih. Terima kasih Pak Eko. Dari SMK mana Pak tadi? Oh Bondowoso. Saya akan mencoba menjawab. Tapi teman-teman dari bidang Kesmas siapa ini? Stafnya Bu Endang siapa yang hadir? Tidak ada? Tidak ada. Enggak, tolong minta bantuannya dicatat aja. Ini kan nanti jadi masukan ya, tolong dicatat. Hanya mungkin saya bisa sedikit memberi masukan Pak Eko. Jadi saya paham betul terkait BOS ya. Seperti apa, jadi memang pernah ada kasus di Surabaya itu dapat BOS-nya banyak, ternyata setelah dicek absennya itu fiktif gitu. Jadi benar yang disampaikan Pak Eko itu benar. Yang dilihat jumlah siswanya, bukan kompetensinya, bukan anaknya yang berkualitas, tapi jumlahnya. Ya, saya nggak tahu kenapa begitu. Yang lebih tahu mungkin teman-teman dari Dinas Pendidikan. Tapi nggak apa-apa. Ini artinya kan masukan yang akan kita catat nanti kita teruskan ya di bidang Kesmas. Pak Agus minta tolong nggih, dicatat nggih. Ya, dicatat juga itu namanya Pak Eko.
dari SMK 2, SMKN 1. SMK 1 ya, SMK 1 Bondowoso. Ya. Nah kemudian gini, SMK ini kan kejuruan sebenarnya ya. Tujuan pemerintah itu supaya lulusannya itu siap pakai. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya yang namanya BLK. Balai Latihan Kerja. Di Jember ini ada BLK. Di Bondowoso pun ada kalau nggak salah, saya lupa. Nah, jenis pelatihan yang di BLK itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah ini yang menjadi catatan gitu loh. Kenapa? Karena lulusan dari BLK itu juga banyak yang tidak diterima di bursa kerja. Ini yang namanya link and match ya. Saya pada waktu itu sempat nangani urusan ketenaga kerjaan. Jadi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau apapun lah tempat pekerjaan itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan oleh BLK. Itu permasalahan. Ya. Harus ada penyelesaian. Yang kedua, banyak tenaga-tenaga di BLK, pelatih ya atau instruktur, itu yang sudah memasuki masa purna tugas. Ini jadi masalah juga gitu loh. Kenapa? Karena terbatas ya. Instruktur di BLK itu harus terakreditasi dari Kemenaker. Jadi pegawai pusat semua di situ itu. Yang saya tahu ya. Saya tahu. Sehingga ada bahkan beberapa dari mereka itu yang dipekerjakan kembali walaupun sudah purna. Ada yang sampai seperti itu. Jadi mereka menjadi tenaga honorer gitu ya, bukan PNS lagi. Sampai seperti itu. Kalau terakhir saya nanyakan ke BLK Jember itu sudah ada remunerasi. Katanya mau ada pengadaan tenaga baru, tapi sampai sekarang saya belum melihat. Ya, ini di BLK. Jadi seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, itu kondisi existing yang ada. Kalau dulu kita memang tahu ada sekolah teknik ya, STM dan sebagainya yang muridnya banyak cowoknya itu Pak ya, cewek jarang. Tapi kalau sekarang SMK itu macam-macam tergantung jurusannya seperti apa. Hanya mungkin masukan dari Pak Eko ini saya nggak bisa memberikan solusi ya. Artinya tetap kita catat, kita teruskan bahwa ini adalah salah satu masukan dari pelaku pendidikan, tenaga pengajar di SMK seperti itu. Jadi, ini kenapa? Karena lulusan SMK itu juga menyumbang yang namanya angka TPT, tingkat pengangguran terbuka, itu yang merupakan salah satu indikator kinerja utamanya Jawa Timur, tidak terlalu tinggi TPT-nya. Saya lupa, mohon maaf. TPT-nya Jawa Timur berapa. Tetapi lulusan SMK ini paling tidak bisa diterima di tempat kerja. Cuma ya itu tadi harus diperhatikan link and match-nya. Ada yang namanya job fair, pernah dengar ya? Job fair, di mana di situ banyak perusahaan atau pabrik atau apapun lah ya, usaha yang membuka penawaran anak yang fresh graduate baru lulus, baik dari SMK maupun tenaga-tenaga yang sudah mendapatkan pelatihan di BLK. Salah satu contoh, saya pernah melihat di Surabaya, di Mojokerto. Ya, Kabupaten Mojokerto mengadakan job fair, ada salah satu perusahaan otomotif, sepeda motor ya, membuka lowongan bagi SMK yang jurusan mesin maupun anak-anak yang sudah mendapat pendidikan pelatihan di BLK untuk servis. Karena yang membuka itu salah satu perusahaan sepeda motor ternama, saya tidak nyebut merek, ternama di Indonesia sehingga peminatnya juga banyak yang daftar. Tapi setelah diterima, mereka itu kan laporan ke Disnaker setempat. Dia sudah bekerja misalkan 2 bulan, 3 bulan. Ternyata tidak sesuai gitu loh, tidak sesuai dengan keahliannya. Kenapa begitu? Mereka itu disuruh jualan ternyata, jadi marketing, bukan jadi teknisi. Itu terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita koordinasikan lagi antara penyedia kerja
dengan penghasil tenaga kerja, yaitu tadi yang saya bilang link and match itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah sering ya, dilakukan seperti itu. Dan banyak masalah-masalah terkait tenaga kerja ini yang belum bisa diselesaikan, ini butuh masukan-masukan juga solusi-solusi. Saya berterima kasih kepada Pak Eko, mungkin ada teman-teman yang lain. Apabila tidak sempat disampaikan di sini, silakan menggunakan medsos kami. Ini akan berterima kasih kalau masukannya semakin banyak, asal datanya lengkap. Ya, ini apa yang mau dilaporkan? Apakah usulan, ataukah kondisi yang ada, terus yang dimau seperti apa? Sampaikan. Semakin lengkap, kami sangat berterima kasih. Semakin bagus. Saya kira itu Pak Eko. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Nana untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan terakhir. Wah ini balapan ini Pak. Satu lagi ya, satu lagi Ibu aja, tadi sudah Bapak-Bapak dua, monggo. Bisa di sini Bu, nggih, monggo. Monggo di sini mawon, nggih, menghadap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Probolinggo, saya dari SLB Gending. Permasalahannya di Kabupaten Probolinggo itu Pak ya, ada 8 lembaga yang statusnya negeri, tapi tidak mempunyai gedung. Salah satunya SLB saya sendiri, SLB Negeri Gending. SLB Negeri Gending ini sekarang itu numpang ke SD. Begitu. Sedangkan sama SD kita sudah diwanti-wanti untuk segera mencari tempat yang baru. Murid kita 60. Itu. Jadi mungkin sekarang kesempatan saya mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana solusinya begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, namanya Bu, siapa Bu? Bu Ambar. Bu Ambar. Ya. SLB mana Bu? SLB Negeri Gending Gus, tolong Kabupaten catat, Pak Gus. Nanti Probolinggo. sampaikan Bu Endang. SLB Negeri Gending. Gending ya. Ya. Baik. Kabupaten Probolinggo. Ya. Kabupaten ya. Kabupaten. Ya, terima kasih. Iya. Belum ada bupatinya ya yang definitif, belum ya. Baik, terima kasih Bu Ambar. Pak, kalau Ibu menanyakan solusi ke saya, kami ini fungsinya bukan memberikan solusi ya, karena ini teknis ya. Teknis masalah gedung dan sebagainya. Itu jelas gitu ya. Jelas, artinya jelas, permasalahannya jelas ya, identifikasinya jelas, kekurangan gedung dan sementara memakai gedung SD ya Bu ya. Nah, gedung SD. Ini mohon maaf Bu, saya nggak bisa langsung menjawab karena ini bukan kewenangan kami ya. Kami akan mencatat nanti segera mungkin kami akan sampaikan ke saluran yang ada ya. Mungkin Dinas Pendidikan atau yang lain. Kebetulan cabang Dinas Pendidikan ada yang berkantor di tempat kami itu cabang dinas mana itu? Lumajang ya. Lumajang dan Jember ya, bukan Bondowoso ya. Kalau Bondowoso ada sendiri. Hah? Oke, Jember Lumajang. Tapi dicatat aja bagus. Nanti sampaikan bidang Kesmas. Terima kasih Bu Ambar masukannya. Saya mohon maaf. Sementara kami tampung dulu. Ya, saya tidak bisa memberikan solusi untuk hari ini. Tapi insya Allah sesegera mungkin kami coba sampaikan kepada yang berwenang untuk memberikan masukan. Apabila nanti dirasa perlu kami undang ya, misalkan SLB-nya Bu Endang dan SD dan Dinas Pendidikannya. Silakan karena masih di wilayah Jember kan, Bondowoso. Kami siap melaksanakan tatap muka atau FGD untuk mencari solusi. Cuma pihak-pihak mana yang terkait untuk bisa memberikan solusi itu nanti akan kami identifikasi dulu. Karena kalau hanya mengundang saja ternyata semua sama, nggak bisa memberikan solusi, itu kan percuma. Hanya membuang waktu. Jadi nanti coba teman-teman di bidang Kesmas akan lebih mendalami permasalahannya seperti apa. Yang penting datanya sudah masuk ke kami. Terima kasih Bu Ambar.
Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan memberikan penjelasan tadi kepada Pak Alfian, kemudian Pak Eko dan dari SLB Gending Ibu Ambar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nana tadi seperti yang sudah disampaikan oleh beliau bahwa masukan dan saran bisa disampaikan melalui media sosial Bakorwil 5 Jember yang selalu terupdate. Baik Bapak Ibu, untuk materi sesi 1 ini kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bakorwil 5 Jember yang sudah menyampaikan materi terkait dengan isu-isu strategis pada wilayah kerja Bakorwil Jember atau wilayah Bakorwil 5 Jember. Dan Bapak Ibu nanti sesaat lagi Bapak Ibu bisa beristirahat dan nanti kita akan mulai dengan materi yang kedua pada pukul 19. Namun Bapak Ibu nanti kita check in kamar dulu nggih, Bapak Ibu bisa kembali ke meja registrasi. Dan nanti pukul 19 tepat kita sudah bisa mulai seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi, kita mulainya tepat waktu nggih Bapak Ibu karena materinya juga lumayan padat. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas perhatiannya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk check in kamar dilakukan di resepsionis. Untuk materi narasumber nanti akan kami himpun jadi satu Bapak Ibu ya, di akhir nanti kami share link atau barcode-nya. Terima kasih. Take a walk round it every time. Drive across state lines. Like the sun sends a golden stream into a